Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan 11 ya. Di pertemuan ini, Mas Mbak semua, kita membahas materi tentang wawasan nasional suatu bangsa, kemudian teori kekuasaan dan teori geopolitik. Pada pertemuan ke-11 ini ya, pada tanggal 26 Mei 2021, Mas Mbak semua, pastinya kita di sini ya baru di pertemuan ke-11 setelah pasca libur Idul Fitri. Nah, sebelum kita mulai, Mas Mbak semua, saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin, Mas Mbak semua, minal aidin wal faizin, apabila di dalam dari pertemuan awal sampai sekian ini Bu Siti ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya, baik lisan maupun perilaku yang kurang berkenan di hati Mas Mbak semua. Bu Siti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Mbak semua, setelah kita memahami ya di materi pertemuan 11 ini kaitannya kita membahas tentang wawasan nasional. Mas Mbak semua, nanti kita akan mengetahui dari wawasan nasional suatu bangsa itu bagaimana, kemudian dari teori kekuasaan dan teori geopolitik ya. Mas Mbak semua, di dalam kita itu mengetahui wawasan nasional suatu bangsa, di mana suatu bangsa itu meyakini bahwa kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang datang dari Tuhan, pencipta alam semesta. Manusia memiliki kelebihan dari makhluk lainnya melalui akal pikiran dan budi nuraninya. Namun, kemampuannya dalam menggunakan akal pikiran dan budi nurani tersebut terbatas, sehingga manusia yang satu dan lainnya. Mas Mbak semua, di mana wawasan nasional suatu bangsa ini pastinya manusia itu memiliki kelebihan dari makhluk lainnya ya. Karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna ciptaan Tuhan. Karena pastinya mempunyai akal pikiran dan budi nuraninya. Kemudian dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan satu bangsa perlu memperhatikan tiga faktor utama Mas Mbak semua. Nah, untuk faktor yang utama adalah bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup ya. Bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup. Kita berada di bumi, ini adalah merupakan faktor utama di mana kita akan mewujudkan aspirasi dan perjuangan seperti itu. 2. Jiwa, tekad, dan semangat manusianya atau rakyatnya. Nah, di mana kita harus punya jiwa, tekad, semangat ya untuk perjuangan di dalam bangsa Indonesia. Kemudian lingkungan sekitarnya. Inilah tiga faktor utama Mas Mbak semua, dari bumi, kemudian jiwa, kemudian dan lingkungan sekitarnya. Kemudian Mas Mbak semua, dengan demikian wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung melalui interaksi dan interrelasi, dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional termasuk lokal dan proporsional, regional serta global. Inilah Mas Mbak semua, di mana wawasan nasional merupakan cara pandang suatu bangsa yang telah menegara. Nah, kita lihat termasuk kaitannya dari lingkungan nasional, lokal, proporsional, regional, serta global. Kemudian kita lihat dari konsep utama, wawasan Nusantara adalah keutuhan ya dan kesatuan wilayah nasional.
Hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sebagai sebuah konsep yang mengandung pemikiran penting, wawasan Nusantara pastinya memiliki kedudukan dalam paradigma nasional. Inilah Mas Mbak semua, di mana konsep utama wawasan Nusantara, kita lihat dari hakikat wawasan Nusantara, ini kaitannya dengan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karya Sarinah, Muhtar Dahri, dan Harmaini, ini dijelaskan bahwa paradigma nasional itu kita lihat yaitu dari Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara, berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. 3. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional. 4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsi nasional. 5. GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Kemudian kita akan mengetahui dari latar belakang filosofi wawasan Nusantara. Kita lihat dari pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptanya. Berdasarkan kesadaran yang dipengaruhi oleh lingkungannya, manusia Indonesia memiliki motivasi antara lain untuk menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan serta menyelenggarakan keteraturan dalam membina hubungan antar sesama. Inilah Mas Mbak semua, kita melihat dari latar belakang filosofi wawasan Nusantara bahwa kita makhluk ciptaan Tuhan itu mempunyai naluri, ya, akhlak, kemudian daya pikir. Nah, pastinya Mas Mbak semua, dari semuanya itu kita terhubung dari lingkungan, alam semesta, dan penciptanya yaitu Tuhan. Kemudian kita lihat dari nilai-nilai Pancasila yang tercakup dalam penggalian dan pengembangan wawasan nasional. Nah, untuk yang pertama kita lihat dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap tersebut mewarnai wawasan nasional yang dianut oleh bangsa Indonesia yang menghendaki keutuhan dan kebersamaan dengan tetap menghormati dan memberikan kebebasan dalam menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Perlu diingat Mas Mbak semua bahwa di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, di sini kita lihat dari sikapnya, ya, sikap yang kaitannya kita mewarnai wawasan nasional, pastinya kita menghormati, kemudian juga memberikan kebebasan, ya, di setiap negara itu pastinya memberikan kebebasan untuk mengamalkan agama masing-masing, ya. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bangsa Indonesia mengakui, menghargai, dan memberikan hak dan kebebasan yang sama kepada setiap warganya untuk menerapkan hak asasi manusia. Namun, kebebasan hak asasi manusia tersebut tidak mengganggu dan harus menghormati hak asasi manusia orang lain. Mas Mbak semua,
Untuk hak asasi manusia pastinya itu adalah hak asasi yang perlu dijunjung tinggi ya, di mana hak asasi manusia itu pastinya kita adanya kebebasan, tetapi pastinya tidak boleh mengganggu dan harus menghormati hak asasi orang lain seperti itu ya. Hak asasi manusia misalkan saja Mas Mbak semua, hak untuk berpendapat, hak untuk berbicara itu adalah juga hak kita. Kemudian Sila Persatuan Indonesia. Dengan Sila Persatuan Indonesia, bangsa Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus lebih diutamakan daripada kepentingan golongan, suku, maupun perorangan. Sikap tersebut mewarnai wawasan kebangsaan, wawasan nasional yang dianut dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia yang mengutamakan ketuhanan ya, yang mengutamakan keutuhan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan, menghormati dan menampung kepentingan golongan, suku bangsa maupun perorangan. Inilah Sila Persatuan Indonesia, Mas Mbak semua, di mana kita tidak boleh mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi di sini kita lebih mengutamakan kepentingan golongan, suku maupun perorangan seperti itu ya. Kemudian kita akan mengetahui dari teori kekuasaan dan teori geopolitik. Beberapa teori paham kekuasaan dan geopolitik itu bisa diuraikan dari paham-paham kekuasaan. Perumusan wawasan nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai sejauh mana konsepsi operasionalnya diwujudkan dan dipertanggungjawabkan. Karena itu dibutuhkan landasan teori yang dapat mendukung rumusan wawasan nasional. Kita lihat teori-teori yang mendukung rumusan tersebut antara lain, paham dari Mackey, gerakan pembaruan ini dipacu oleh masuknya ajaran Islam di Eropa Barat sehingga menghasilkan peradaban modern seperti sekarang. Seorang pakar ilmu politik dalam pemerintahan Republik Florence, sebuah negara kecil di Italia Utara, menurut Mackey, ini sebuah negara akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil berikut. Kita lihat dari pertama, segala cara itu dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Kedua, untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba ya adalah sah. Dan semasa Mackey ini hidup dilarang beredar oleh Sri Paus karena dianggap amoral ya, bukunya The Priest ya. Tetapi setelah Mackey itu meninggal, buku tersebut menjadi dipelajari oleh orang-orang serta dijadikan oleh banyak kalangan politisi dan para elit politik. Kita lihat dari paham Kaisar Nepal, tokoh revolusioner di bidang cara pandang. Selain penganut yang baik, Mackey, kekuatan ini juga perlu didukung oleh kondisi sosial budaya, berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, demi terbentuknya untuk menduduki dan menjajah negara di sekitar Perancis. Kemudian C, paham jenderal untuk Clausewitz ya, di mana pada era Napoleon, Jenderal Clausewitz ini sempat diusir oleh tentara Napoleon dari negaranya sampai Rusia. Pemikiran inilah yang membenarkan Rusia berekspansi sehingga menimbulkan Perang Dunia ke-1 dengan kekalahan di pihak Rusia atau Kekaisaran Jerman. Kemudian untuk paham untuk Feyerabend ya, bahwa menimbulkan dua aliran besar yaitu barat yang berkembang di dunia yaitu kapitalisme di satu pihak yang komunisme di pihak lain. Pada abad 17 ya, paham perdagangan bebas yang merupakan nenek moyang liberalisme sedang marak. Kita lihat dari paham Lenin bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Bagi Leninisme, komunisme, perang, pertumpahan darah, atau revolusi di seluruh dunia adalah sah dalam
kerangka mengkomunikasikan ya seluruh bangsa di dunia. Kemudian kita akan mengetahui dari paham Lucian. Kemantapan suatu sistem politik itu dapat dicapai apabila sistem tersebut berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan. Pendidikan kewarganegaraan, dengan demikian proyeksi eksistensi kebudayaan. Politik tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi-kondisi objektif, tetapi juga subjektif dan psikologis ya. Kemudian kita akan mengetahui Mas-Mbak semua dari teori-teori geopolitik. Politik yang berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Kita lihat beberapa pendapat dari pakar geopolitik antara lain sebagai berikut. Kita lihat dari pandangan ajaran Frederick ya. Pada abad ke-19, Frederick Ratzel ini merumuskan untuk pertama kalinya ilmu bumi politik sebagai hasil penelitiannya yang ilmiah dan universal. Kemudian kita lihat pokok-pokok ajaran dari F. Ratzel adalah, kita lihat yang pertama, dalam hal tertentu pertumbuhan negara itu dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. 2. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. 3. Apabila wilayah, ruang hidup tidak mendukung, bangsa tersebut akan mencari pemenuhan kekayaan alam di luar wilayahnya. Hukum ekspansi yaitu perkembangan atau dinamika budaya dalam bentuk gagasan, kegiatan, ekonomi, perdagangan, perindustrian, produksi ya. Mas-Mbak semua, ketika kita sudah memahami ini, kita lihat juga dari pandangan ajaran Rudolf ya. Melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme, Kellen menegaskan bahwa negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai prinsip dasar. Esensi ajaran Kellen adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektual. Negara dimungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya. 2. Negara merupakan suatu sistem politik pemerintah yang meliputi bidang-bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan kratopolitik, politik pemerintah ya. 3. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Ia harus mampu teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis, dan keluar untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih baik. Inilah Mas-Mbak semua pandangan ajaran Rudolf Kellen, di mana ajaran ini melanjutkan dari ajaran Ratzel, kaitannya dengan teori organisme ya. Kemudian kita lihat juga dari pandangan ajaran Karl Hertzford ya. Pandangan Karl ini berkembang di Jerman ketika ya negara ini berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler. Pandangan ini juga dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hokkaido yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Pokok-pokok teori Hertzford ini pada dasarnya menganut teori ajaran pandangan Kellen, yaitu yang pertama adalah kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. 2.
Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat, serta Jepang di Asia Timur Raya. Kemudian di dalam geopolitik ini adalah doktrin negara yang menitik beratkan soal-soal strategi perbatasan. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup. Mas Mbak semua, setelah mempelajari kaitannya latar belakang filosofi wawasan Nusantara, kemudian teori-teori geopolitik, Mas Mbak semua, di sini pastinya Anda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Dan pastinya tadi sudah saya jelaskan banyak ya, bahwa di mana wawasan Nusantara itu tadi Mas Mbak semua ya merupakan juga wawasan nasional. Kemudian tadi ya bahwa manusia itu dibekali akal pikiran ya, budi pekerti, maka manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya dibandingkan ciptaan makhluk-makhluk lainnya. Maka manusia itu mempunyai akal, pikiran, hati nurani. Kemudian juga kaitannya tadi ya, kaitannya dengan lingkungan, kita harus bersosialisasi dengan baik ya, di mana lingkungan-lingkungan itu ya, lingkungan-lingkungan yang berada di sekitar kita, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Nah, Mas Mbak semua, kita tadi sudah mengetahui bahwa kita tidak boleh mementingkan diri kita masing-masing, tetapi harus juga mementingkan golongan, suku, ras ya. Nah, itulah Mas Mbak semua cerminan dari wawasan Nusantara ya. Mas Mbak semua, untuk pertanyaan yang pertama akan saya tolong jelaskan secara singkat latar belakang filosofi wawasan Nusantara. Nah, Anda jelaskan saja secara singkat ya, di mana latar belakang filosofi wawasan Nusantara. Kemudian Mas Mbak semua, yang kedua, jelaskan teori-teori geopolitik secara singkat. Mas Mbak semua, untuk pertanyaan pertama dan kedua ini adalah pertanyaan di mana tadi materi yang sudah saya sampaikan ya. Nah, Anda menjawabnya secara singkat saja, karena pastinya dengan menjawab secara singkat pasti Anda sudah memahami materi yang saya sampaikan seperti itu ya. Terima kasih Mas Mbak semua. Saya ingatkan jangan lupa login di Siakat untuk pertemuan ke-11 ya, pada tanggal 20 Mei pada pagi hari ini ya. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih Mas Mbak semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.